Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi dan pengendalian biaya bab 10 dengan judul Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan Proses atau Proses Costing ya. Ini materi tersebut yaitu untuk menghitung atau menentukan biaya barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebelumnya kita sudah mengenal job order costing ya, atau biaya pesanan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai proses costing atau perhitungan biaya berdasarkan proses. Oke, perhitungan biaya per departemen. Dalam perusahaan manufaktur, produksi dapat terjadi di beberapa departemen dan setiap departemen melakukan suatu operasi tertentu untuk menyelesaikan suatu produk, sehingga nantinya ada transfer pembebanan proses produksi ke beberapa unit departemen hingga proses produksi selesai. Oke, ini ada beberapa perhitungan ya yang berdasarkan proses digunakan saat produk dihasilkan dalam kondisi kontinu atau metode produksi massal, di mana produk-produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya lain bersifat homogen atau bersifat sama ya. Jadi karakteristiknya adalah yang pertama, proses produksi bersifat terus-menerus dan produk yang dihasilkan bersifat standar atau enggak ada perubahan ya. Yang kedua, biaya produksi dikumpulkan dan dicatat dalam setiap departemen produksi yang dilalui untuk jangka waktu tertentu, umumnya 1 bulan. Yang ketiga, harga pokok per unit produk dihitung dari harga pokok produk selesai periode dibagi dengan unit produk selesai dalam periode tersebut. Yang keempat, produk yang belum selesai pada akhir periode dicatat ke dalam rekening persediaan barang dalam proses. Dalam hal ini digunakan istilah unit ekuivalen ya, yaitu ukuran untuk unit barang dalam proses yang disetarakan dengan unit yang telah selesai. Tujuannya agar memudahkan perhitungan harga pokok barang dalam proses akhir periode. Yang kelima, pada akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi untuk setiap departemen yang berisi informasi mengenai schedule kuantitas atau laporan produksi, schedule biaya atau pembebanan biaya, schedule alokasi biaya atau perhitungan biaya yang menyangkut pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan dan dibebankan pada persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Dan yang keenam, pada umumnya barang jadi departemen 1 menjadi bahan baku departemen berikutnya sampai produk selesai. Jadi alur fisiknya ini ada beberapa aliran ya. Yang pertama itu aliran produk berurutan atau sequential product flow. Sequential product flow ini yaitu proses produksi melalui usaha yang bersambungan atau berurutan secara terus-menerus. Ini contohnya perusahaan garmen atau konveksi. Jadi dari departemen pemotongan masuk ke departemen penjahitan, masuk lagi departemen pengepakan, dan yang terakhir adalah finished goods atau barang jadi ya. Oke, yang kedua yaitu aliran produk paralel atau parallel product flow. Parallel product flow yaitu proses produksi melalui usaha di mana bagian atau departemen perusahaan tertentu dikerjakan secara bersama-sama, baru kemudian digabung dalam satu proses berikutnya. Contohnya ini adalah perusahaan perakitan. Jadi kita bisa lihat alurnya. Yang pertama, departemen pemotongan dengan departemen peleburan ini melakukan suatu pekerjaan yang sama ya, dari departemen pemotongan ini masuk ke departemen perencanaan dan penghalusan, sedangkan dari departemen peleburan masuk ke departemen pengecoran. Dan setelah melalui kedua departemen tadi itu masuk lagi ke departemen perakitan, digabung ya. Di sini dibentuk
dalam sebuah departemen perakitan, terus masuk ke departemen pengecatan, dan terakhir adalah finish good. Jadi alurnya seperti itu, dua barang yang terpisah akhirnya menjadi satu. Oke, yang ketiga adalah aliran produk selektif atau selective product flow, yaitu proses produksi melalui usaha di mana produk suatu departemen mungkin ditransfer ke departemen yang berbeda tergantung pada hasil yang diinginkan. Ini contohnya proses pemotongan hewan ya. Di sini ada departemen pemotongan, ada departemen pengasapan dan departemen penggilingan. Dari pemotongan ini masuk ke pengasapan, penggilingan ya, bertahap. Setelah itu ada juga dari pengasapan langsung ke departemen pengepakan, ada departemen penggilingan langsung ke pengepakan, dan juga ada dari departemen pemotongan langsung ke pengepakan. Jadi dia 3 jenis produk ya, ada yang diasap, ada yang digiling, ada yang langsung dipotong aja masuk ke finish good. Oke ya, itu namanya aliran produk selektif. Oke, masuk lagi ke akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi ini ada konsep dasar yang digunakan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan, juga berlaku pada perhitungan biaya berdasarkan proses. Perbedaan utama adalah dalam perhitungan berdasarkan proses ini biaya dibebankan ke departemen atau pusat biaya dan bukannya ke pesanan. Dan jika ada lebih dari satu departemen yang dibutuhkan untuk memproduksi produk itu, biaya transfer dari suatu departemen ke departemen berikutnya dan akhirnya ke barang jadi. Jadi kalau berdasarkan proses ini hanya satu akun barang dalam proses yang digunakan dan bukannya satu akun untuk setiap pesanan. Ini ada biaya overhead pabrik aktual yang terjadi berbeda setiap bulannya dan tidak bersifat variabel sempurna terhadap aktivitas produksi. Maka tarif overhead pabrik yang ditentukan di muka seringkali digunakan untuk merata-ratakan biaya overhead secara proporsional terhadap aktivitas produksi selama tahun tersebut. Overhead pabrik dibebankan ke departemen produksi pada akhir setiap bulan untuk menentukan biaya unit yang diproduksi selama bulan tersebut. Jika pembebanan overhead pabrik menggunakan tarif yang ditentukan di muka, maka tarif tersebut akan dikalikan dengan jumlah aktual dari dasar aktivitas yang digunakan di setiap departemen produksi. Jurnal atas pemakaian bahan baku nih ya, contohnya disebut ada barang dalam proses dari departemen 1 dan barang dalam proses departemen 2. Terus di kreditnya adalah persediaan bahan baku. Jurnal atas tenaga kerja di debatnya ada barang dalam proses departemen 1 dan barang dalam proses departemen 2, dan di kreditnya yang harus dikeluarkan adalah beban gaji. Oke, jurnal pembebanan overhead pabrik bila menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Di debatnya itu adalah barang dalam proses departemen 1 dan barang dalam proses departemen 2. Di kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Oke, itu yang harus dikeluarkan ya. Oke, laporan biaya produksi. Dalam perhitungan biaya berdasarkan proses, semua biaya yang dapat dibebankan ke departemen diiktisarkan dalam laporan biaya produksi departemen. Jadi diiktisarkan ya, atau diringkas dalam laporan biaya produksi departemen. Laporan biaya produksi ini adalah kertas kerja yang menampilkan jumlah biaya yang diakumulasikan dan dibebankan ke produksi selama 1 bulan. Jadi laporan tersebut juga merupakan sumber informasi untuk menyiapkan ikhtisar ayat jurnal ya, guna mencatat biaya per unit yang ditransfer dari satu departemen produksi ke departemen produksi lainnya, dan pada akhirnya ke persediaan barang jadi.
Jadi ini ada laporan produksi ya. Ada beberapa format. Yang pertama, total biaya dan biaya per unit dari pekerjaan yang diterima dari satu atau beberapa departemen lain. Yang kedua, total biaya dan biaya per unit dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan pada departemen tersebut. Yang ketiga, biaya dari persediaan barang dalam proses awal dan akhir. Yang keempat adalah biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi. Jadi dalam laporan tersebut umumnya dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian menunjukkan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan, dan bagian berikutnya menunjukkan disposisi dari biaya tersebut. Total biaya yang dilaporkan di bagian pertama harus sama dengan total biaya yang dilaporkan di bagian kedua. Laporan biaya produksi juga dapat memasukkan schedule kuantitas yang menunjukkan total jumlah unit produksi yang harus ditanggungjawabkan oleh suatu departemen dan disposisi dari unit-unit tersebut. Nah, informasi dalam schedule kuantitas digunakan untuk menunjukkan jumlah unit produksi ekuivalen untuk setiap elemen biaya yang kemudian digunakan untuk menentukan biaya per unit departemen. Jadi dalam proses ini biasanya terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode ya. Jadi ada dua metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk. Yang memperhitungkan barang dalam proses awal, yaitu metode rata-rata ya, metode harga pokok rata-rata tertimbang, dan metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO ya, first in first out method. Metode rata-rata tertimbang ini itu metode perhitungan harga pokok persediaan, di mana semua persediaan barang yang keluar untuk dijual dan diproduksi dibebani dengan harga pokok rata-rata ya. Jadi apabila unit produksi di persediaan akhir dari barang dalam proses tidak selesai, maka jumlah unit ekuivalen dan bukannya unit fisik yang harus dihitung untuk setiap elemen biaya suatu unit. Apabila unit produksi di persediaan akhir dari barang dalam proses tidak selesai, maka jumlah unit ekuivalen dan bukannya unit fisik ini harus dihitung untuk setiap elemen biaya. Jadi suatu unit ekuivalen itu adalah jumlah dari suatu sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Misalnya jika 3 unit produk di persediaan akhir masing-masing memiliki 1/3 bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk tersebut, maka jumlah total bahan baku yang digunakan oleh 3 unit tersebut akan sama dengan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk, atau 3 unit fisik kali 1/3 selesai, sama dengan 1 unit ekuivalen untuk bahan baku. Oleh karena itu, unit-unit ini merupakan unit hipotesis dan bukannya unit fisik, maka disebut sebagai unit ekuivalen. Menurut weighted average method atau metode rata-rata tertimbang ya, unit ekuivalen ini dihitung dengan rumus biaya bahan baku. Jadi unit produk selesai atau equivalent unit transfer out sama dengan berapa dibagi ditambah unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya bahan baku pada barang dalam proses akhir atau equivalent unit in ending inventory. Sama dengan total unit equivalent.
total unit produksi selesai ini ditambah unit barang dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Ini bukan dikali ya, ditambah ini sebenarnya. Unit barang dalam proses akhir ditambah tingkat penyelesaian bahan baku dalam proses akhir dibagi unit produk selesai. Sebenarnya seperti itu ya. Dapatlah total unit ekuivalen bahan baku. Kalau di sininya ditambah nih. Oke. Gini, kalau sebenarnya kalau secara satu-satu ya, kayak biaya bahan per unit. Jadi biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal itu ditambah dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Itu dijumlahkan baru dibagi unit ekuivalen biaya bahan baku. Ini kayaknya langsung ya. Jadi maksudnya dari rumus ini, untuk biaya bahan baku unit produk ekuivalen itu yang selesai berapa, terus ditambah dengan jumlah unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian bahan baku ya dalam proses akhir. Ini dijumlahkan baru dapat namanya total unit ekuivalen untuk biaya bahan baku. Dan untuk biaya tenaga kerja pun demikian, unit produk selesainya berapa ditambah dengan unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja dalam proses akhir atau equivalent units in ending inventory. Ini dijumlahkan dapatlah total unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja. Dan untuk biaya overhead pabrik juga unit produk selesainya berapa ditambah dengan unit barang jadi proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya overhead pabrik barang dalam proses akhir, sehingga diperoleh total unit ekuivalen untuk biaya overhead pabrik. Sedangkan FIFO, biaya per unit ini dihitung dengan cara membagi antara total biaya produksi atau biaya di persediaan awal dan biaya produksi yang dikeluarkan periode ini dengan ekuivalen masing-masing elemen biaya produksi. Sorry, yang ini masih di atas ya. Biaya per unit ini dihitung dengan cara membagi antara total biaya produksi atau biaya di persediaan awal dan biaya produksi yang dikeluarkan periode ini dengan unit ekuivalen masing-masing elemen biaya produksi. Jadi unit ekuivalennya berapa dibagi total. Oke, sedangkan FIFO ekuivalen dihitung dengan rumus untuk biaya bahan baku unit barang dalam proses awal dikali 100% dikurang tingkat penyelesaian biaya bahan baku pada barang dalam proses awal, dan unit produk selesai dikurang unit barang dalam proses awal dan unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian bahan baku pada barang dalam proses akhir. Ini dijumlahkan sehingga mendapatlah total unit ekuivalen untuk FIFO ya, untuk biaya bahan bakunya. Dan biaya tenaga kerja juga sama, biaya unit barang dalam proses awal dikali 100% dikurang tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja pada barang dalam proses awal itu diperoleh berapa, dan unit produk selesai dikurang unit barang dalam proses awal itu dapat berapa, dan unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja pada barang dalam proses akhir. Ini dijumlahkan sehingga dapatlah total unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja. Dan biaya overhead pabrik, unit barang dalam proses awal dikali 100% dikurang tingkat penyelesaian biaya overhead pabrik pada barang dalam proses awal, dan unit produk selesai dikurang unit barang dalam proses awal dan unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian biaya overhead pabrik pada barang dalam proses akhir. Ini dijumlahkan sehingga diperoleh total ekuivalen untuk biaya overhead pabrik. Biaya per unit dihitung dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan periode ini atau tidak termasuk di persediaan awal dengan unit ekuivalen masing-masing
elemen biaya produksi ini dibagi ya dari total ekuivalen untuk biaya overhead pabrik dengan unit ekuivalen masing-masing biaya produksi. Oke, peningkatan dalam kuantitas produksi ketika bahan baku ditambahkan. Ini kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.